tergoyahkan, sekaligus mempermudah penyatuan hukum, budaya, dan pemerintahan di wilayah yang beragam. Ketiga, Clovis memperkenalkan Lex Salica, hukum tertulis bangsa, Franka yang menjadi salah satu sistem hukum barbar pertama yang disusun secara sistematis. Hukum ini mengatur segala hal dari hak waris, denda, hingga proses keadilan sehingga mengurangi praktik balas dendam tanpa akhir yang pernah menjadi ciri kehidupan suku-suku barbar. Lex Salica tidak hanya berlaku di masanya, tetapi juga meninggalkan pengaruh hingga berabad-abad kemudian menjadi salah satu batu pijakan hukum Eropa. Keempat, ia membangun identitas politik baru bagi bangsanya. Clovis bukan sekadar panglima perang, ia adalah pengatur negara. Ia memindahkan pusat kekuasaan ke Paris, menjadikannya jantung politik dan kelak ibu kota Prancis. Ia memelihara hubungan erat dengan gereja, mendanai pembangunan rumah ibadah, dan memberi perlindungan kepada para uskup, memperkuat posisinya sebagai pelindung iman sekaligus penjaga tanah air. Kelima, ia mendirikan dinasti Merovingian yang memerintah selama lebih dari 2 abad. Walau para penerusnya memiliki kekuatan yang berbeda-beda, nama Clovis selalu menjadi simbol kejayaan dan persatuan, panji yang terus dikibarkan untuk mengingat masa awal kebesaran mereka. Bagi rakyatnya, Clovis adalah raja yang mengangkat mereka dari perpecahan menuju kebesaran. Bagi sejarah, ia adalah sang pengguncang takhta Roma di Galia dan pembuka jalan bagi lahirnya Prancis. Hingga kini, namanya terpatri dalam memori bangsa Prancis, dalam kitab sejarah, dalam prasasti gereja tua, bahkan dalam hukum kuno. Ia dikenang sebagai penguasa yang mengubah pedang menjadi mahkota, dan mahkota menjadi lambang negara. Warisannya hidup tidak hanya di tanah yang ia tinggalkan, tetapi tinggal di harimau yang masih berjalan di bawah, bayangan pohon-pohon tua yang mungkin pernah menaunginya. Gereja memberiku restu, rakyat memberiku pedang. Tanpa salah satu dari keduanya, aku hanyalah raja di atas pasir yang akan hilang oleh ombak. Hukum yang tertulis di batu akan runtuh bersama dindingnya. Hukum yang tertulis di hati rakyat akan bertahan melampaui generasi. Jangan menilai kekuatan kerajaan dari luas tanahnya saja, tetapi dari sejauh mana rakyatnya berdiri bersama ketika badai datang. Aku telah melihat dewa-dewa lama diam ketika darah kami membasahi tanah. Tetapi ketika aku memanggil Tuhan yang satu, ia menjawab dengan kemenangan. Maka aku memilih dia, karena raja harus memilih yang mendengarnya. Seorang raja tidak lahir dari mahkota di kepalanya, tetapi dari keberanian di dadanya. Pedang hanyalah besi, tetapi tangan yang memegangnya, itulah yang menaklukkan dunia.